Shalom, selamat datang di artikel View. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Ariel Wibowo. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 51, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-pura Culun. Arya mengatakan satu kata, wanita di sebelahnya menutup mulutnya dengan seru, dan memandang Ariel dengan tidak percaya. Aku benar-benar bertemu selebriti terkenal kita di Bandung hari ini dong, kamu adalah Ariel. Seru dengan hinaan yang kuat. Ariel berkata dengan biasa saja, ini aku, tapi aku tidak membawa pena hari ini, kalau tidak aku bisa menandatangani pakaianmu. Wanita itu sepertinya merasa bahwa Ariel sedang bercanda dengan dirinya sendiri, dan berkata, hentikan omong kosongmu, tanda tangan tidak bernilai darimu. Apakah kamu tahu selalu ditertawakan? Bagaimana reputasi kamu berasal dari mana? Kamu terkenal di Bandung dengan sebutan orang tidak berguna. Apakah kamu sudah tidak punya urat malu? Arya mencibir. Temanku, hatimu benar-benar cukup kuat. Tidak mempan dicemooh oleh seluruh Bandung. Aku mengagumimu. Jika aku berubah menjadi dirimu, aku tidak akan memiliki wajah untuk bertemu orang. Mengapa kamu memiliki wajah untuk keluar? Kata Arya. Arya, tolong jangan bicara omong kosong lagi, jangan ganggu kami makan, kata Kauri tidak puas. Kauri, apakah kamu benar-benar tidak malu bersama dengan bajingan ini? Arya berkata tidak yakin. Bagaimanapun, dia sekarang memiliki gaji tahunan 10 juta, dan dia juga orang yang brilian dan sukses, tetapi dia selalu kalah dari Ariel. Mengapa? Apakah itu ada hubungannya denganmu? Aku akan mengikuti siapapun yang aku suka makan bersama, kata Kauri. Kauri, jangan terlalu marah di depanku. Saya dikontrak oleh LKK Technoscience. Saya akan memiliki peluang untuk berurusan dengan perusahaan di masa depan. Jika kamu membuat saya marah, saya khawatir kerja sama keluarga Wijaya akan tidak berjalan mulus di masa depan. Arya berkata dengan nada mengancam, meskipun perusahaannya saat ini adalah perusahaan besar. Dan dia diberi 10 juta gaji, tetapi Arya tidak puas. Di belakang LKK Technoscience adalah keluarga Wibowo, yang berarti ada tahap perkembangan yang lebih besar. Jadi ketika LKK Technoscience menawarkan undangan, Arya menerimanya tanpa ragu-ragu. Tentu saja, ada juga beberapa alasan untuk Kauri. Dalam kontak dengan Kauri di tempat kerja, Arya memiliki mentalitas kebetulan. Bahkan jika dia tidak mendapatkan hati Kauri, itu adalah hal yang baik untuk orang yang mendapatkannya melalui pekerjaan. Ekspresi Kauri berubah sekarang. Kerja sama dengan LKK Technoscience sangat lancar, tetapi jika Arya bekerja di LKK Technoscience, semuanya akan merepotkan di masa depan. Ariel melirik Arya, pasti dia mendapatkan undangan imam. Ngomong-ngomong, aku dengar kamu membeli rumah baru, dan aku akan memberikan hadiah pada tanggal 15 bulan depan. Aku sudah meminta cuti sebelumnya dan berencana untuk melihat rumah barumu. Seharusnya lebih baik daripada rumah yang saya berikan kepada ayah saya. Arya berkata sambil tersenyum. Kauri menggertakkan giginya, jika orang ini datang ke rumah barunya, dia pasti akan mempersulit mereka lagi. Tapi Ariel yang mengatakan ya, dan Kauri tidak bisa menyalahkan Ariel. Oke, datang lebih awal kalau begitu, kata Kauri. Saya pasti akan datang lebih awal, dan saya juga akan memberikan hadiah besar. Tidak mudah bagi keluargamu untuk membeli rumah. Katakan saja apa yang kurang, kata Arya dengan bangga. Ngomong-ngomong, apakah ada lift di sana? Pacarku tidak suka naik tangga. Muka Kauri merah seperti hati. Rumah bekas yang dibeli Ariel mungkin seperti rumah ibunya sekarang. Tidak ada lift, tapi ini terlalu memalukan untuk mengatakannya. Kamu cepat pergi, jangan ganggu aku makan,
kata Kauri kepada Arya. Oke, sampai jumpa bulan depan, orang yang tidak berguna, selamat tinggal. Kata Arya kepada Ariel. Tawa para wanita di sampingnya sangat keras. Ariel tampak acuh tak acuh, dan berkata kepada Kauri, aku tidak menyangka dia bekerja di LKK Technoscience, tapi jangan khawatir, dia tidak akan bisa mempersulitmu. Kauri mengenal hubungan Ariel dengan pemilik LKK Technoscience, dia benar-benar tidak khawatir sama sekali, bahkan jika Arya bersikeras membuat masalah untuknya. Imam juga tidak mungkin menutup mata. Dia menghela nafas dan berkata, jika kamu tidak berbicara tentang membeli rumah, kamu tidak akan dikritik olehnya. Aku mengerti mengapa ibuku ingin menyewa rumah. Kauri tidak peduli dengan sikap Ruben, tapi dia tidak tahan Arya tampak sombong, dan dia tidak ingin dipermalukan oleh Arya pada tanggal 15 bulan depan. Ketika Arya mengejar Kauri, Kauri bahkan tidak pernah melihatnya, tetapi sekarang, Arya memiliki gaji bulanan 10 juta, dan dia memenuhi syarat untuk pamer di depannya, dan yang lebih penting, Arya pasti tidak akan memberi waktu kepada Ariel dengan mudah. Terlepas dari apakah Ariel berhasil atau tidak, Kauri tidak ingin Ariel terus diperlakukan sebagai sampah. Makanlah, ini hampir dingin, kata Ariel. Nafsu makan Kauri hilang. Makanannya hambar, makanannya benar-benar dihancurkan oleh ucapan Arya. Setelah makan dan menonton film, sudah lewat jam 10, tetapi ketika mereka kembali ke rumah, Lina dan William masih di ruang tamu, masing-masing memegang ponsel mereka untuk memeriksa informasi rumah sewa. Setelah mengetahui bahwa Ariel bukan orang kaya, dan setelah membeli rumah bekas dan menghabiskan uang, Lina tidak memiliki temperamen yang baik dengan Ariel dan terus bersenandung dengan dingin. Ngomong-ngomong, sebentar lagi akhir bulan. Kalau begitu pergi ke rumah nenek, kamu bisa pergi bersama kami, kata Lina kepada Kauri. Keluarga Wijaya memiliki hari keluarga setiap bulan, yang ditetapkan pada tanggal 28. Tidak peduli seberapa besar keluarga, kita harus pergi ke villa keluarga Wijaya untuk makan malam dengan nenekmu itu. Aturan ditetapkan oleh kakekmu saat itu, mengatakan bahwa itu karena mengenang kakekmu, tetapi sejak kematian lelaki tua itu, keluarga telah berubah dan itu telah menjadi upacara yang tetap. Adapun hubungan dengan itu, saya tidak bisa membicarakannya sama sekali. Ini lebih merupakan lelucon tentang Ariel. Semua orang senang jika mendengarnya. Keluarganya tidak besar, tetapi aturannya yang rumit. Lelaki tua keluarga Wijaya benar-benar belajar banyak sebelumnya. Mengapa? Kauri memandang Lina dengan bingung. Dia biasa membawa Ariel bersamanya. Apa yang dia katakan barusan jelas berarti bahwa Ariel tidak diizinkan pergi. Saya khawatir beberapa orang akan berbicara omong kosong. Itu akan terjadi pada tanggal 15 bulan depan. Saya tidak bisa membiarkan keluarga Wijaya tahu tentang ucapan Ariel, bahwa jika dibongkar oleh orang lain, bukankah itu akan ditertawakan oleh lebih banyak orang? Lina berkata, Bu, sulit bagimu untuk melupakan, apakah semua orang harus berpartisipasi? Jika Ariel tidak pergi, nenek juga akan menyalahkan kita, kata Kauri. Bukannya aku tidak membiarkannya pergi. Aku tidak tahan dipermalukan. Kenapa dia harus menyalahkanku? Lina memandang Kauri dengan tenang, dan di depan Ariel, dia hanya menyalahkan Ariel. Itu juga cukup berani. Bu, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Kauri menatap Lina dengan marah. Jika dia benar-benar disalahpahami oleh neneknya, Ariel akan dibuang oleh semua orang di rumah Wijaya, dan nenek akan berpikir bahwa Ariel tidak lagi menghormati nenek, dan pasti akan membuat sesuatu sulit bagi Ariel. Apa yang aku katakan, tidak boleh dilanggar. Ketika aku berkata jangan membantah, nanti aku jelaskan. Lina berkata di akhir kata. Biarkan dia menjelaskan. Kauri hampir bisa meramalkan bahwa Lina sengaja agar nenek tidak suka sama Ariel, dan nenek akan marah. Tidak, Ariel harus pergi, kalau tidak, aku juga tidak akan pergi. Kauri berkata dengan tegas. Lina menyebutkan ini kepada William sebelumnya.
Dia tidak membiarkan Ariel pergi, artinya, dia sengaja mengajari Ariel. William sudah mengatakan bahwa itu tidak akan berhasil, dia masih bersikeras melakukannya. Sikap Kaori sangat keras. Jika dia tidak pergi, masalah ini akan sangat sulit untuk dijelaskan. Ariel boleh pergi, tapi dengan satu syarat, jangan bicara omong kosong, kata William. William, apa yang kamu katakan? Lina melotot dan menoleh ke Kaori, tidakkah kamu mendengarkan apa yang ibu katakan? Lina tidak berencana untuk membebaskan Ariel dengan mudah, dan menurut pendapatnya, jika dia tidak memberi pelajaran pada Ariel dengan keras kali ini, bagaimana dia bisa mengendalikannya di masa depan? Kamu tidak masuk akal, mengapa aku harus mendengarkanmu? Kamu bisa mengetahuinya. Jika dia tidak pergi, aku tidak akan pergi, kata Kaori dengan dingin. Lina memandang Ariel dan mencibir, Ariel, jika aku tidak pergi untukmu, aku tidak memikirkan apa konsekuensinya. Kamu harus tahu bahwa aku sakit jika kamu bermasalah. Arik tertawa pahit tentang ini. Dia tidak memiliki hubungan dengannya, jadi mengapa dia menyakiti Kaori? Jika bukan karena Lina membuat siasat, hal semacam ini tidak akan pernah terjadi. Bu, jangan khawatir, aku tidak akan bicara omong kosong, kata Ariel. Lina menunjukkan ekspresi puas di wajahnya dan berkata, oke, bukan tidak mungkin untuk pergi jika kamu mau. Minta maaf padaku, aku bisa membiarkanmu pergi. Sebelum Ariel berbicara, Kaori menariknya kembali ke kamar secara langsung. Ariel benar, mengapa dia harus meminta maaf? Bersambung.